Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, yang seluruhnya tanpa kecuali yang Al-Fakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafidakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan juga menjauhi larangan-larangan beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang fana untuk beribadah kepadanya. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 4 di bulan Safar tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-29 di bulan Juli 2025. Dan Majlis Zikir Khotaman kita pada malam ini merupakan pertemuan yang ke-273. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana diterangkan, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Allah, maka ia suka berzikir kepada Allah. Jadi man ahabballah falyuksir min dzikrillah. Barang siapa yang benar-benar mengaku cinta kepada Allah, falyuksir min dzikrillah, maka hendaklah ia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak menyebut nama Allah, insyaallah dengan tiada terasa kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala seorang hamba sudah dekat kepada Allah,
maka tentu ia akan selalu berada dalam rahmatnya Allah, akan selalu berada dalam kasih sayang Allah, akan selalu berada dalam lindungan Allah. Doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah dekat kepada Allah. Apalagi kalau kita oleh Allah dijadikan sebagai kekasihnya. Ada sebuah doa yang berbunyi begini: Allahumma ja'alni min awliyaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, min awliyaikal muqarrabin, dari golongan kekasih-kekasihmu yang dekat kepadamu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ada bi rahmatika, ada bi rahmatika, beda ya. Kalau bi rahmatika dengan rahmatmu, kalau bi rahmatika ya sebenarnya maknanya hampir sama dengan kasih sayangmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka kita jangan melupakan Allah. Artinya kita harus selalu berzikir kepada Allah. Apabila kita selalu berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Apabila kita mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Dan ketika seorang hamba sudah mendapatkan kecintaan Allah, maka akan memperoleh ridhonya Allah. Dan ketika seorang hamba sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka tentu si hamba tersebut oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian selanjutnya, wa alamatu hubbin nabi, dan tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Nabi adalah hubbus sholati ala nabi, suka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat cinta kepada Nabi kita, sampai-sampai Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita pikir-pikir, perintah-perintah Allah selain perintah sholawat, Allah tidak melakukannya. Contoh, Allah memerintahkan sholat. Pertanyaan saya, Allahnya sholat enggak? Allahnya sholat enggak? Allah memerintahkan zakat, Allahnya zakat enggak? Allah memerintahkan puasa, Allahnya puasa tidak? Allah memerintahkan ibadah haji, Allahnya ibadah haji tidak? Cuma satu, sholawat. Allah memerintahkan kepada kita bersolawat kepada Nabi, dan Allahnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lihat ayatnya. Terdapat dalam Al-Quran surah 33, yaitu surah Al-Ahzab, juz 22 ayat 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian atas Nabi, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan yang sesungguhnya kepada Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi sebagai manifestasi yang menunjukkan bahwa Allah betapa alangkah cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya lah orang-orang yang beriman
terlebih-lebih kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi, bahkan terlebih-lebih kalau kita mengaku cinta Nabi, tentu kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi man ahabban nabiyya falyuksir sholata ala nabi. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, falyuksir, maka hendaklah ia memperbanyak as-sholata ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sholawat yang kita baca selama kita hidup di alam dunia itu akan menolong kita, akan membantu kita manakala kita di alam kubur ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Dihikayatkan ada seorang ulama sholih, ulama besar. Beliau bernama Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Beliau itu bukan hanya seorang ulama, akan tetapi juga beliau adalah waliyun min auliyaillah, seorang wali daripada wali-wali Allah, kekasihnya Allah. Beliau menceritakan bahwa beliau punya tetangga. Tetangganya ini suka bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita singkatnya, tetangga beliau ini meninggal dunia. Tentu dikuburlah karena sudah meninggal dunia. Siangnya dikubur, malamnya terimpikan oleh Syekh Abu Bakar Ash-Shibli radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Syekh Abu Bakar Ash-Shibli dalam tidurnya mimpi melihat tetangganya berada di alam kubur. Kelihatan sangat ketakutan, gemetaran. Lalu kemudian datanglah dua sosok makhluk yang tidak dikenal sama dia. Ternyata dua makhluk itu adalah malaikat Munkar Nakir yang hendak bertanya kepada si mayit. Semakin ketakutan si mayit ini. Sudahlah di alam kubur gelap gulita, tiba-tiba datang dua sosok makhluk yang menyeramkan. Semakin ketakutan. Namun tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat amat tampan, wajahnya bercahaya dan aromanya harum. Lalu kemudian laki-laki tampan ini berdiri di antara si mayit dan dua orang malaikat. Ketika malaikat bertanya kepada si mayit, "Man rabbuka?" Laki-laki ini yang menjawab, "Allahu Rabbi." Pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dijawab oleh laki-laki tampan ini. Lalu kemudian setelah dua orang malaikat tersebut pergi, si mayit ini bertanya, "Man anta?" Siapa engkau sebenarnya? Kemudian si laki-laki tampan ini menjawab, "Ana sholawatuka allati qarota fid dunya. Fal ana bu'istu liusa'idaka min su'alil malaikat bil qabri." Kata si laki-laki tampan ini, "Aku ini adalah sholawat yang sering kau baca di alam dunia. Aku diutus oleh Allah ke alam kubur untuk membantumu menjawab pertanyaan malaikat Munkar." Boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau umpama, mohon maaf, kalau umpama enggak percaya dan penasaran, silahkan coba duluan. Berani enggak? Siap enggak mati duluan? Kalau pengen bukti gitu. Makanya sholawat kepada Nabi ini disebutnya ibadatun azimatun, ibadah yang agung. Kenapa bersolawat kepada Nabi Muhammad?
Disebut ibadatun azimatun, ibadah yang sangat agung, karena kita bersolawat kepada seorang hamba yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Kita bersolawat kepada seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, sampai-sampai Allah pun dan seluruh para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asaratu asya'a, ada 10 perkara. Domanum minallah, merupakan jaminan dari Allah. Limal ladima qira'atas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang membiasakan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang di dalam kesehariannya selalu mengisi waktunya dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia mendapatkan 10 jaminan dari Allah. Sama saya tidak akan dibahas semuanya karena sudah malam. Saya minta waktu untuk membahas 2 saja. Boleh nggak kira-kira? Ikhlas? Ikhlas. Ridho? Baik. Ini sebenarnya 10-10-nya bagus semua ini. Baik, kita ambil nomor 2 dan nomor 3 aja deh. Nomor 1 dilewat. Kita ambil nomor 2, nomor 3. Nomor 4 sampai nomor 10 kapan-kapan. Pokoknya ketemu lunas. Baik, kita ambil poin yang kedua. Orang yang membiasakan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut keterangan, mautuhu sayakunu husnal khotimah, matinya akan mendapatkan husnul khotimah. Ini salah satu di antara fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mautuhu, matinya orang tersebut, sayakunu husnal khatimah, akan dalam keadaan husnul khatimah. Maka yuk kita selalu membasahi lidah kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpama kita enggak mau solawat yang panjang-panjang, enggak mau solawat yang ribet-ribet, yang kira-kira kita enggak hafal, baca aja, amalkan setiap hari solawat malaikat Jibril. Udah enggak usah dihitung. Lupa ingat solawat, lupa ingat solawat, terus perbanyak solawat malaikat Jibril. Mana solawat malaikat Jibril? Ya kalau mau dilagamkan, begini lagamnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu aja berbanyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sholawat Jibril. Artinya malaikat Jibril selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat. Yuk bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Lanjut.
Kita baca sholawat Jibril ini minimal sehari 100 kali. Jangan kurang. Maksimal jangan hitung, sebanyak-banyaknya. Nanti manakala kita di alam kubur, kedatangan malaikat mungkar nakir, ditanya, "Marrabuka?" Kita enggak tahu jawabannya. Udah aja jawab, "Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam." Nanti malaikat bingung, kok saya nanya siapa Tuhanmu, kok kamu malah bersolawat? Akhirnya malaikat lapor sama Allah, "Ya Allah, gimana ini hambamu? Pertanyaan dan jawaban kagak nyambung." Kata Allah, "Hei Munkar, Nakir, itu hambaku. Dia sangat cinta kepada kekasihku. Udah, bebaskan." Alhamdulillah, berkah sholawat. Jadi man ahabban nabiyya fal yuksir as-salata 'alan nabi. Fal yuksiris salata 'alan nabi. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada ngomongin orang, jelek-jelekin orang, menggibah orang, menggunjing orang, nambah-nambah dosa. Apalagi menghasut orang, menyebabkan amal kebaikan kita lenyap. Mendingan bersolawat. Baik, satu lagi. Tadi nomor 2 ya, sekarang nomor 3. Nomor 3, ja'alal amro ashala alaihi li ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Luar biasa ini. Ini keistimewaan, fadilah, membiasakan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alal amro ashala alaihi li ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya untuk mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Jadi siapapun yang mendambakan, yang merindukan, ingin bertemu, ingin berjumpa dengan Rasulullah di dalam tidurnya, falyuksis salat alaihi. Perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada diterangkan di dalam sebuah kitab tentang fadilah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah solawatnya begini: Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ablig ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Menurut keterangan di dalam kitab tersebut, barang siapa selalu membaca sholawat ini sebelum tidur sampai ia tertidur, maka niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepadanya di dalam tidurnya. Pernah dengar sholawat ini yang tadi? Dengar. Pernah ya? Benar. Kapan? Tadi. Barusan ya? Iya. Yuk kita baca bareng-bareng coba. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma abligh ruha Sayyidina Muhammadin minni tahiyyatan wa salama. Kita artikan, Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada ruhnya penghulu kami Muhammad. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah, di dalam segala ruh, wa ala jasadihi, dan atas jasadnya Muhammad, fil ajsad, di antara segala jasad, wa ala qabrihi, dan atas kuburnya Muhammad, fil kubur, di antara segala kubur, wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau, wa salim, dan kehormatan. Kemudian Allahumma ya Allah ablig, sampaikanlah ruha Sayyidina Muhammad, kepada ruhnya penghulu kami Muhammad, minni, dariku, tahiyatan, tahiyat, wa salaman, dan salam. Ya Allah, sampaikanlah salam penghormatan dariku kepada ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, mudah-mudahan hafal. Kita baca 3 kali bareng-bareng ya. Nanti kalau hafal langsung diamalkan malam ini. Baca sebanyak-banyaknya sampai tertidur. Kalau umpama di dalam tidur tanpa diduga datang Rasulullah, jangan kaget. Jangan kaget ya. Kalau umpama datang. Kalau enggak masalah. Besok baca lagi terus, jadikan wiridan sebelum tidur. Jadi sholawat ini namanya sholawat ruhul arwah. Sholawat ruhul arwah kita jadikan wiridan sebelum tidur. Baca sebanyak-banyaknya. Karena banyak orang yang mengamalkan sholawat ini, benar Rasulullah datang dalam tidurnya, menjumpai orang tersebut di dalam tidurnya. Kalau umpama kita sudah mengamalkan bertahun-tahun, tapi Rasulullah enggak datang juga, enggak masalah, enggak rugi. Tapi nanti insya Allah akan ada perubahan dalam hidupnya. Semakin bertambah berkah hidupnya, semakin bertambah baik usahanya, dan sebagainya. Berkah sholawat yang selalu kita baca kepada kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita baca 3 kali, mudah-mudahan hafal. Langsung kita praktekkan, kita amalkan sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah, wa ala jasadihi fil ajsad, wa ala qabrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma abligh ruha Sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah, wa ala jasadihi fil ajsad, wa ala qabrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma abligh ruha Sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah, wa ala jasadihi fil ajsad, wa ala qabrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma abligh ruha Sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Insyaallah hafalah ya. Coba dites ya bareng-bareng ya, tanpa diiringi oleh saya ya. Ya nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa dicoba. Kita kan mau beli durian juga, dicoba dulu ya, manis nggak duriannya gitu kan. Baik, silakan 3, 2, 1. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina
wa ala jasadihi. Lanjut. Qabrihi bil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Ulangi, penasaran nih, kayaknya udah mendekati mau hafal nih. Udah mendekati nih. Kayaknya lupa. Nggak apa-apa kalau lupa, manusiawi. Kalau nggak lupa namanya bukan manusia. Ya. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadihi bil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Terakhir, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Ya, coba silakan Ustaz Nur Fatoni tafadhol iqra. Kalau benernya. Iyalah, benerin. Allahumma Adul, Siap. fokus. Ruhi sayyidina Muhammad Bil arwah. Ya. arwah wa ala Jasadihi bil asad wa wa ala qabrihi bil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lanjut dikit. Abligh Allahumma abligh ruha Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salam. Udah mendekati hafal ya. Insyaallah hafal, sampai rumah hafal lah. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nyampe rumah ada yang hafal, kemungkinan kedua nyampe rumah lupa semua. Tapi kayaknya nih nyampe rumah. Kalau enggak di ini apa lupa? Tapi insya Allah yang hafal insya Allah hafal. Mau tidur ya? Pakai. Ya. Kalau kebelabasan tidurnya? Hah? Kebelabasan tidurnya? Bebas. Pokoknya mau tidur di waktu siang kek, tidur waktu malam kek, tidur di rumah kek, di luar rumah kek, di pos ronda kek. Pokoknya setiap mau tidur jadikan salawat ini wiridan sebelum tidur. Yuk kita baca satu kali lagi bareng-bareng. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Insyaallah apalah, insyaallah. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan barokah sababiah kita istiqomah melaksanakan amaliyah zikir khotaman ataupun hadir di majlis manaqib, mudah-mudahan segala hajat kita, baik hajat dunia, hajat akhirat, segala doa-doa yang kita panjatkan semoga oleh Allah dikabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Putra putri kita semoga oleh Allah jadikan putra putri yang salih dan salihah, yang berakhlak mulia,
yang cerdas akal pikirannya, kuat imannya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, sehingga di kemudian hari putra putri kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang berguna, terutama untuk agama juga untuk umat manusia lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya mari kita tutup acara kita malam ini dengan membaca hamdalah dan tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arzuqnal barakata fi kulli syai'in waj'alna mubarakin aina ma kunna fi kulli waqtin wa hin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.